Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai shock sepsis. Jadi pertama-tama kita semua tahu ya bahwa infeksi ini adalah hal yang umum. Namun apa yang terjadi ketika sistem pertahanan tubuh, sistem imun, itu bereaksi terlalu keras terhadap infeksi hingga menyerang tubuh itu sendiri. Nah, itu yang dinamain sepsis dan ada yang lebih parahnya lagi yaitu shock sepsis, di mana shock sepsis ini bukan sekedar infeksi berat, tetapi ada kegagalan sirkulasi yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh respon tubuh yang menyimpang terhadap infeksi. Nah, pentingnya bagi kita untuk memahami kondisi tersebut, yaitu shock sepsis ini merupakan penyebab utama kematian di unit perawatan intensif atau ICU di seluruh dunia. Kemudian, setiap jam penundaan diagnosis dan terapi yang tepat dapat meningkatkan risiko mortalitas pasien secara signifikan. Nah, dari penjelasan kita kali ini, kita akan menjelaskan dari definisi shock sepsis, kemudian etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala penyakit shock sepsis, kemudian yang terakhir ada pengobatan untuk shock sepsis tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan pertama-tama yaitu definisi akan dijelaskan oleh Nurafan Naufal Robawi. Dan teman saya juga ada Anissa Fitria Ferry. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh definisinya. Selanjutnya yaitu definisi dari shock septic. Sebelum terjadi shock septic, itu terjadi sepsis terlebih dahulu. Nah, sepsis merupakan keadaan kegawatan medis yang terjadi ketika tubuh memberikan respon imun yang tidak terkontrol terhadap infeksi, sehingga menimbulkan kerusakan jaringan, gangguan fungsi organ, dan dapat mengancam jiwa. Pada kondisi ini, infeksi memicu pelepasan mediator inflamasi yang berlebihan, mengganggu stabilitas hemodinamik dan fungsi organ vital. Nah, untuk definisi shock septic sendiri, shock septic merupakan suatu kondisi sepsis yang berlebihan, kondisi sepsis berat yang berlebihan yang disertai dengan hipotensi persisten kurang dari yaitu kurang dari 90 mm air raksa atau tekanan darah arteri rata-rata kurang dari 65 mm air raksa dan diakibatkan vasodilatasi sistemik, kebocoran kapiler, serta gangguan fungsi jantung yang tidak membaik. Meskipun sudah diberikan resusitasi cairan yang sudah sesuai dengan kebutuhannya atau yang disebut dengan adekuat, sehingga kondisi ini memerlukan vasopresor untuk mempertahankan perfusi organ. Selanjutnya yaitu ada etiologi dari shock septic. Etiologi dari shock septic yaitu yang pertama penyakit kronis seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit hati itu dapat menurunkan kemampuan sistem imun melawan infeksi, sehingga menyebabkan kerusakan pada organ sehingga lebih mudah terjadi infeksi berat dan komplikasi. Yang kedua yaitu disebabkan oleh usia ekstrim, neonatus dan lansia. Neonatus memiliki sistem imun yang belum berkembang optimal, sedangkan lansia mengalami penurunan fungsi imun secara alami. Kedua kelompok tersebut ini lebih rentan terhadap infeksi sistemik dan penyebarannya cepat ke berbagai organ. Imunosupresi seperti penggunaan kortikosteroid. Yang ketiga yaitu imunosupresi seperti penggunaan kortikosteroid, terapi kanker, dan HIV. Terapi imunosupresif atau infeksi seperti HIV menekan sistem kekebalan tubuh hingga kapasitas melawan infeksi berkurang drastis. Selanjutnya yaitu ada perawatan di ICU dan penggunaan alat invasif kateter seperti kateter, ventilator, dan infus. Prosedur medis invasif seperti pemasangan kateter maupun rawat inap panjang di ICU dapat meningkatkan resiko terpapar dan masuknya bakteri ke aliran darah. Sehingga lingkungan
rumah sakit dan ICU memiliki paparan mikroorganisme patogen yang lebih tinggi, juga resiko infeksi nosokomial. Oke, selanjutnya ada patofisiologi dari shock sepsis ini. Nah, jadi yang pertama-tama itu nanti ada bakteri masuk ke tubuh, di mana ini ada endotoksin dan other microbial product, yaitu nanti bakteri masuk ke tubuh kita. Nah, bisa dari paru-paru, itu pneumonia, terus saluran kemih, itu DSK, atau misalkan luka bakar. Nah, jadi bakteri ini mengeluarkan racun yang disebut endotoksin. Nah, jadi endotoksin ini kayak alarm kebakaran gitu yang memicu 3 jalur sekaligus. Yang pertama, dia bisa mengaktifasi faktor 12. Ini ada di sebelah kiri bawah. Jadi faktor 12 ini itu tuh sistem pembekuan darah. Nah, endotoksin dia mengaktifkan faktor 12. Jadi normalnya itu kan faktor 12 membantu untuk darah itu berhenti saat luka. Nah, tapi pada sepsis atau shock sepsis ini itu faktor 12 itu aktif tanpa terkontrol. Jadinya faktor 12-nya itu muncul terus. Jadi nanti pembekuan darahnya itu makin banyak gitu. Nah, akibat dari faktor 12 itu nanti ke bawahnya itu ada prokoagulan, yaitu pembekuan yang berlebihan. Nah, dari pembekuan yang berlebihan itu akan meningkatkan tissue factor. Kemudian akan menurunkan TFPI dan trombomodulin dan protein C. Kemudian ada juga antifibrinolytik, yaitu di mana dia akan meningkatkan PAI-1. Nah, PAI-1 ini dia tuh untuk menghambat enzim yang seharusnya mencairkan bekuan darah. Jadi bekuan darahnya itu yang terbentuk tidak bisa dicairkan. Nah, jadi hasil akhirnya dari prokoagulan sama antifibrinolytik ini, dia tuh akan menghasilkan microvascular thrombosis atau DIC, di mana disseminated intravascular koagulan. Nah, disseminated itu namanya tersebar, terus intravaskular itu kan di dalam pembuluh darah. Habis itu koagulasi itu pembekuan. Nah, makanya itu tuh disebut, maksudnya artinya juga itu bisa terjadi pembekuan di dalam pembuluh darah yang tersebar. Kemudian dari DIC ini dia akan menyebabkan tisu iskemik. Nah, tisu iskemik atau iskemia jaringan, di mana bekuan darah menyumbat pembuluh kecil atau oksigen tidak bisa sampai ke jaringan. Sel-sel mulai mati dan akibat fatalnya itu bisa menjadi adrenal insufficiency, yaitu di mana kan kelenjar adrenal itu yang memproduksi hormon kortisol. Nah, kortisol itu hormon untuk mengatasi stres dan juga tekanan darah. Nah, kalau kelenjar adrenal iskemia itu nanti berarti tidak bisa memproduksi kortisol. Makanya hasilnya tekanan darah makin drop atau mulai turun. Nanti bisa hipotensi itu. Kemudian eh, dari endotoksin dan mikroba yang masuk ke tubuh itu nanti ada C3 sama C3 ini yang menjadi C3A, di mana C3 ini dia tuh sistem komplement atau misalnya tentara tubuh. Jadi pertahanan tubuh yang terdiri dari protein-protein. Nanti tugasnya dia tuh ngebunuh bakteri. Nah, endotoksin itu mengaktifkan C3 menjadi C3A. Nah, C3 ini dia akan memanggil kayak pasukannya buat ke lokasi untuk membunuh bakteri itu. Nah, C3 ini tuh bekerja secara direct atau indirect. Kemudian ada aktivasi neutrofil sama monosit. Ini yang di sebelah kanan yang gambar biru-biru itu. Jadi nanti neutrofil dan monosit itu juga dia akan menyerang endotoksin itu. Jadi sel darah putih yang bertugas makan bakteri. Terus normalnya itu kan mereka melindungi tubuh. Nah, pada sepsis itu dan shock sepsis itu ini menjadi hiperaktif. Jadi terlalu berlebihan banget buat memeranginya si bakteri itu. Nah, dari eh, aktivasi yang berlebihan itu dia mengeluarkan TNF, IL-1 sama HMGB1. Nah, itu tuh merupakan sitokin. Kemudian nanti eh, sudah dijelaskan, jadi si endotel ini dia tuh
diserang oleh dari C3 sama endotoksin langsung, kemudian dari sitokin yang tadi sudah disebutkan. Nah, jadi si endotel ini itu kan lapisan darah itu ya. Jadi ketika dia diserang nanti akan tidak tahan gitu. Kemudian endotel ini kan mengeluarkan lebih banyak lagi TNF alfanya itu dari sitokin. Nah, dari hasil ini dia itu akan memproduksi IL-6, IL-8, nitrit oksid, PAF, kemudian reaktif oksigen spesies dan lainnya. Nah, yang pertama interleukin 6 sama interleukin 8, di mana itu tuh untuk merekrut lebih banyak sel radang. Jadi nanti efeknya itu bisa menginflamasi di dalam pembuluh darah. Kemudian ada nitrit oksid atau NO itu, dia itu untuk eh, membuat pembuluh darah itu makin melebar. Nah, normalnya itu kalau nitrit oksid itu kan melebar itu nanti jadi produksi berlebihan jadi vasodilatasi itu yang menyebabkan nantinya akan hipotensi. Kemudian PAF atau platelet activating factor itu nanti mengaktifkan trombosit, kemudian meningkatkan pembekuan darah sama memperkuat jalur DIC. Nah, dari sitokin itu akan membuat vasodilatasi, increase permeability, decrease perfusion, di mana dia itu kan nitrit oxide tadi bikin pembuluh darah makin melebar, kemudian tekanan darah turun, hipotensi, akan menyebabkan multi organ failure. Kemudian yang systemic effect ini, dia itu seluruh tubuh itu terpengaruh, jadi bukan lokal lagi, tetapi sistemik. Jadi biasanya efek yang muncul ini nanti akan demam karena TNF interleukin 1 sama interleukin 6. Nah, kemudian ada miokardial kontraktilitas atau kontraksi jantung menurun. Kemudian ada metabolic abnormalitas, yaitu di mana kekacauan metabolisme. Nah, nanti makanya akan terjadi hiperglikemik, kemudian resistensi insulin, kemudian asidosis laktat, sama gangguan elektrolit. Selanjutnya, dia akan mengaktifkan juga interleukin 10 sama apoptosis TNFR. Nah, jadi kalau di sini kan tubuh itu kan punya rem. Jadi kalau ada inflamasi, si imun ini kan mencoba meredakan itu. Nah, tapi di sini dia terlalu protektif. Jadi nantinya akan terlalu berlebihan dan menyebabkan imunoparalis. Selanjutnya, dari ketiga dari patofisiologi tersebut, intinya yaitu akan membuat kerusakan dari berbagai organ seperti nantinya dari jantung, paru-paru, ginjal, hati, otak, usus, dan sistem koagulasi. Seperti jantung itu, dia kan tugasnya itu untuk memompa darah. Nah, kemudian di sini tuh gagal memompa, jadi nanti cardionic shock gitu. Selanjutnya untuk tanda dan gejala. Nah, tanda gejala yang pertama itu ada demam atau hipotermia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu karena dari aktivasinya TNF interleukin 1 sama interleukin 6 karena adanya endogen itu, pirogen endogen. Kemudian ada hipotensi persistensi. Dia karena vasodilatasi di mana adanya nitrit oksid dan prostaglandin. Relaksasi otot polos atau pembuluh darah. Kemudian nafas cepat atau takipenia. Nah, kemudian selanjutnya ada denyut nadi cepat takikardia, kesadaran menurun, kulit pucat atau perfusinya buruk, karena vasokonstriksi kompensasi. Selanjutnya ada oliguria, yaitu hipoperfusi ginjal, di mana turunnya tekanan perfusi. Kemudian ada laktat meningkat, trombosit turun atau tanda DIC yang tadi,
Dan yang terakhir itu ada gangguan fungsi organ multiple. Oke, selanjutnya yaitu ada untuk pengobatan pertama untuk shock sepsis. Jadi pengobatan pertama itu ada resusitasi cairan, di mana ini utamanya dalam 1 jam pertama. Tujuannya itu untuk mengatasi hipoperfusi, yaitu kondisi ketika aliran darah ke jaringan itu tidak cukup. Nah, makanya diberikan cairan resusitasi ini. Kemudian diberikannya itu kristaloid karena kristaloid ini lebih aman dibandingkan salin normal atau NaCl 0,9% dalam jumlah besar. Contohnya seperti ada ring laktat atau plasmalit, itu bisa menjaga keseimbangan pH tubuh. Dosis awalnya itu bisa 30 mili per kilogram dalam 3 jam pertama, sesuai 30 mili atau kilogram berat badannya. Selanjutnya ada antibiotik, itu utamanya dalam 1 jam pertama juga. Jadi, prinsip utama pemberian atau antibiotik ini itu pemberian secara cepat. Jadi, antibiotik itu harus diberikan dalam 1 jam pertama sejak diagnosis shock sepsis ditegakkan. Nah, keterlambatan dalam meningkatkan resiko kematian. Kemudian digunakannya spektrum yang luas. Jadi, awalnya itu kita harus menggunakan antibiotik spektrum luas karena kita tidak tahu apa yang ada, apa yang jenis bakteri yang menyerang tubuh. Makanya digunakannya itu antibiotik spektrum luas. Jadi bisa melawan berbagai jenis bakteri yang paling mungkin menyebabkan infeksi sebelum hasil kultur tersedia. Kemudian itu tuh dilakukan secara deeskalasi, yaitu penurunan spektrum. Jadi kan kita belum tahu tadinya bakterinya apa. Nah, setelah hasil kultur bakteri dan sensitivitas obat itu sekitar 48 sampai 72 jam itu keluar, nah dosis itu atau jenis antibiotik harus diturunkan. Jadi menjadi yang lebih spesifik dan efektif. Kemudian durasi terapinya juga itu biasanya 7 sampai 10 hari. Tujuannya ini untuk eradikasi infeksi secepat mungkin dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Nah, ini untuk pneumonia, dia tuh pilihan lini pertamanya ada piperacillin, tazobactam, sama cefepime. Kemudian tambahannya yaitu ada makrolida, contohnya dari azitromisin atau levofloxacin. Untuk yang kedua ada infeksi intraabdomen. Itu infeksi intraabdomen itu yang berasal dari perut atau saluran pencernaan. Nah, pilihan pertamanya itu ada meropenem atau piperacillin tazobactam. Selanjutnya, untuk infeksi saluran kemih atau urosepsis, itu berasal dari saluran kemih. Nah, pilihan pertamanya itu ada cefepime atau piperacillin tazobactam. Catatannya jika dicurigai ada kuman penghasil ISBL itu perlu dipertimbangkan penggunaan karbapenem. Kemudian ada infeksi kulit atau jaringan lunak berat. Itu pilihan lini pertamanya ada piperacillin, tazobactam, kemudian ditambah dengan vancomycin. Kemudian untuk resiko MRSA ini ditambahkan vancomycin. Pada nomor 6 itu, jika risiko jamur, tambahkan echinocandin seperti caspofungin atau micafungin sebagai terapi empiris awal. Nah, deeskalasi ini yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada vasopresor. Nah, vasopresor ini digunakan bila MAP kurang dari 65 mmHg setelah menggunakan
resusitasi cairan. Yang pertama itu ada first line norepinefrin sebagai pilihan pertama dengan target MAP lebih dari 65 mmHg. Second line-nya ada vasopressin atau epinefrin bila respon tidak memadai untuk tambahan mengurangi kebutuhan NE. Yang ketiga atau alternatifnya ada epinefrin sebagai meningkatkan CO, phenylephrine khusus pada takikardia berat, dan dopamin tidak dianjurkan untuk yang menderita aritmia. Yang keempat itu ada pada shock refrakter menggunakan angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini efektif pada pasien yang tidak merespon NE dan vasopressin. Selanjutnya itu ada inotropik. Inotropik ini digunakan bila pasien septic shock sudah mendapatkan resusitasi cairan dan vasopresor adekuat, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda masih menunjukkan tanda-tanda disfungsi jantung atau curah jantung yang rendah. Dengan kata lain, MAP-nya sudah tercapai dengan vasopresor, tapi cardiac output atau CO-nya masih rendah atau masih ada tanda-tanda hipoperfusi. Penggunaan debutamin sering direkomendasikan untuk meningkatkan kontraktilitas bila terdapat bukti curah jantung yang rendah. Selanjutnya itu ada kontrol glukosa dengan target 140 sampai 180 mgdl dengan hindari target kurang dari 110 mgdl. Nah, ini digunakan pada pasien di ICU dengan insulin drip. Selanjutnya itu ada kortikosteroid, indikasinya dengan shock persisten meski cairan sudah menggunakan cairan NE dan vasopressin. Itu ada hidrokortison 200 mg per hari dengan IV, bolus atau infus. Selanjutnya itu ada terapi non-farmakologi. Yang pertama itu ada kontrol sumber infeksi kurang dari 12 jam seperti drain abses atau nanah, debridement, operasi perforasi, lepas atau ganti kateter infeksi. Terus yang kedua ada monitoring ketat pada MAP, RR, nadi, saturasi, urin, laktat ulang 2-4 jam, GCS, dan perfusi perifer. Yang terakhir itu ada nutrisi, eternal diri lebih baik daripada parenteral. Selanjutnya itu ada terapi tambahan pada profilaksasi DVT dengan menggunakan LMWH atau UHV pada ginjal berat. Yang kedua itu ada profilaksasi stress ulcer, itu menggunakan PPI atau H2 blocker. Dan yang terakhir ada profilaksasi tromboemboli vena atau VTE, merekomendasikan LMWH daripada heparin tak terfraksi. Nah, farmakologisnya terapi ini harus dimulai pada pasien yang dirawat di ICU dengan sepsis dan shock sepsis. Selanjutnya itu ada populasi khusus pada ibu hamil, itu biasanya menggunakan beta-lactam seperti ceftriaxone, piperacillin, tazobactam, meropenem, atau juga bisa vancomycin. Hindari untuk penggunaan fluoroquinolone, aminoglikosida, karena dapat menyebabkan ototoksik renal, boleh digunakan hanya bila saat sangat diperlukan. Vasopresor norepinefrin sebagai first line. Selanjutnya itu ada ibu menyusui menggunakan beta-lactam, vancomycin, dan meropenem. Nah, pada ibu menyusui, hindari penggunaan chloramphenicol, metronidazole dosis tinggi karena dapat terjadi gangguan flora pada bayi. Selanjutnya ada anak-anak, itu menggunakan cairan 20 ml per
berat badan secara bolus, ulang sesuai respons. Antibiotik, dosis sesuai berat badan, penggunaan antibiotik ceftriaxone, vancomycin pada neonatus, ampicillin, dan gentamicin. Epinephrine sebagai first line untuk cool shock, norepinephrine untuk warm shock. Resiko cairan berlebihan itu bisa terjadi pada anak-anak, jadi harus dimonitoring ketat pada hepar atau hati dan paru-paru. Selanjutnya, itu ada geriatri. Pemberian cairan harus lebih hati-hati pada geriatri karena dapat risiko overload lebih besar, sehingga harus diperiksa dan sesuaikan dosis berdasarkan fungsi ginjal. Nah, vasopresor sering perlu lebih awal untuk respon vaskular menurunnya dan mewaspadai interaksi obat dan polifarmasi. Selanjutnya itu ada pasien dengan kegagalan organ. Yang pertama ada gagal ginjal, sesuaikan dosisnya karena menggunakan vancomycin dan meropenem, piperacillin, tazobactam. Selanjutnya ada RR atau dialisis bila perlu. Oliguria, overload, asidosis ini pada pasien gagal ginjal. Selanjutnya itu ada gagal hati, hindari obat hepatotoksik dan pilih beta-laktam atau ceftriaxone, serta waspadai koagulopati dan akumulasi obat, karena dapat menyebabkan peningkatan laktat yang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, ini ada daftar referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.